Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Karin dan Bang John. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Kakak harap selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan ya. Kalau Bang John gimana kabarnya? Kabar abang sangat luar biasa, bersuka cita. Luar biasa ya Bang, bisa berkumpul lagi bersama adik-adik sekolah minggu. Nah sekarang Kak Karin mau ngasih tahu bahwa nama minggu kita pada hari ini ialah Minggu Kantate dengan tema Aku Mengasihi Yesus. Nah berhubungan dengan tema yang Aku Mengasihi Tuhan Yesus, siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wih keren ya Bang, semua adik-adik kita pada ngangkat tangan. Kalau Bang John sendiri bagaimana? Pastinya dong mengasihi Tuhan Yesus. Nah begitu juga dengan Kak Karin. Kak Karin mengasihi Tuhan Yesus Bang. Karena Tuhan Yesus telah memilih kita sebagai murid-muridnya untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya. Seperti menggembalakan domba-dombanya. Nah seperti pada pakaian kita pada saat ini Bang. Keren ya? Keren dong. Nah kalau begitu langsung saja yuk Bang kita mulai ibadahnya. Sebelum mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh Bang. Bagi adik-adik yang di rumah semuanya kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang sangat luar biasa yang kami terima hingga saat ini ya Bapa. Ya Bapa, pagi ini kami akan memulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biarkanlah juga anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu nanti ya Bapa bisa mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik yang di rumah, seperti yang dibilang Kak Kirin, untuk tema kita adalah Aku Mengasihi Yesus. Nah bagaimana untuk mengasihi Yesus? Salah satunya yaitu kita tidak boleh marah-marah, harus sabar. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan Kak Kirin dengan judul lagu KASIH. Kasih, 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 kasih. 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 Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kita ulangi sekali lagi ya dari awal. KASIH. KASIH. Kasih, 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 kasih. 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 Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Mari sama-sama kita ucapkan, ya Allah kasihanilah, ya Allah kasihanilah kami,
orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat kita pada minggu ini yaitu titah pertama sampai dengan titah ketiga. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Tuhan pada minggu ini. Mari kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik. Nah, ngomong-ngomong tentang kasih dan mengasihi, ternyata masih banyak loh adik-adik di antara kita manusia yang berbuat berbagai alasan untuk melakukan kasih. Apa itu Kak Kerin? Nah, contohnya seperti yang pertama, ada orang yang melakukan kasih itu hanya karena ada hubungan saudara, Bang John. Kalau tidak ada hubungan saudara, dia tidak mau menolong. Yang kedua? Contoh yang kedua ialah ada yang mau melakukan kasih karena ada kepentingan tersendiri. Seperti misalnya ya Bang, Abang membutuhkan bantuan Kak Kerin. Nah, Kak Kerin tolong Abang. Terus Kak Kerin itu mengharapkan imbalan kepada Bang John. Berarti tidak ikhlas dong Kak? Iya, tidak ikhlas Bang. Nah, contoh-contoh yang Kakak sebutkan tadi itu tidak baik ya adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk melakukan kasih itu murni dari hati kita. Seperti Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada anak-anaknya. Contohnya? Contohnya seperti kasih Yesus yang seperti sungai. Kasih Yesus yang tidak pernah berhenti mengalir dan tanpa pamrih dan ikhlas. Seperti lagu kita yang satu ini, kasih Yesus seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya. Mari kita merendahkan hati, kita berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Sama-sama kita ucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan, ayat epistel di minggu ini diambil dari Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan 4. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca secara berresponsoria, nanti di ayat 4 kita baca bersama-sama. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah.
Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau Raja yang kudus, karena sesemua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi adik-adik. Adik-adik yang di rumah, kita sebagai anak Kristus harus saling mengasihi. Jadi kita harus mengasihi adik, kakak, abang, orang tua, opung. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Untuk itu adik-adik, mari kita nyanyikan mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita angkat lagu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ulangi dari awal ya. Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami kembali datang mengucap rasa syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih atas segala berkat-Mu, di mana pada hari Minggu ini Tuhan mengizinkan kami kembali bersekutu dengan Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami akan kembali disapa lewat kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, begitu juga anak-anak Tuhan sekolah minggu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa? Iya, terima kasih. Marilah kita buka Alkitab kita. Kita akan membacakan nats firman Tuhan yang menyapa iman percaya anak-anak sekolah minggu pada hari Minggu ini. Tertulis dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Anak-anak sekolah minggu semuanya diikuti dalam hati. Saya membacakannya dari sini. Beginilah firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri
dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah pembacaan nats firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini anak-anak sekolah minggu kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Di mana saat ini firman Tuhan mengatakan kepada salah seorang muridnya. Siapakah murid Tuhan Yesus pada saat itu yang sedang bersama dengan Tuhan Yesus? Yaitu bernama Simon Petrus. Nah, di sini Yesus mau mengatakan atau menyampaikan kepada Simon Petrus ada 3 kali pertanyaan yang sama. Ya kan adik-adik sekolah minggu? Sudah kita baca tadi kan? Ada 3 pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus. Dan pertanyaan yang ketiganya adalah pertanyaan yang sama kepada Petrus. Apa pertanyaan itu? Apa pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Ayo kita lihat anak-anak sekolah minggu dalam nas firman Tuhan. Di sini dikatakan, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" kata Tuhan Yesus. Lalu anak-anak sekolah minggu apa jawab Simon Petrus kepada Yesus? Ayo kita melihat lagi. "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Itu kan jawaban Simon Petrus. Nah, setelah Yesus mendengar jawaban dari muridnya bernama Simon Petrus, lalu apa kata Yesus kepada Simon Petrus? "Gembalakanlah domba-dombaku." Simon Petrus sebagai murid Yesus harus berangkat menggembalakan domba-domba Yesus. Siapa domba-domba Yesus? Adalah kita orang Kristen. Siapa domba-domba Yesus? Termasuk anak-anak sekolah minggu. Kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga adalah anak-anak dari Tuhan. Nah, kenapa pada saat itu anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus sampai 3 kali melemparkan pertanyaan kepada Petrus? Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama. Di sini Tuhan Yesus mau melihat sejauh mana itu kesetiaan Simon Petrus. Ternyata Simon Petrus juga selalu menjawab pertanyaan Yesus adalah selalu jawaban yang sama. Bahkan jawaban yang ketiga, Simon Petrus langsung mengatakan bahwa Simon Petrus adalah Tuhan itu Maha Tahu. Inilah yang kita lihat dalam ayat 17. Coba anak-anak sekolah minggu kita melihat dulu ayat yang ke-17. Ketika Yesus melemparkan pertanyaan ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Apa jawab Simon Petrus di sini? "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu apa kata Yesus? "Kembali gembalakanlah domba-dombaku." Nah, setelah itu Yesus sudah mendengar jawaban dari Simon Petrus yang sebenarnya dan seutuhnya bahwa Simon Petrus akan setia menggembalakan domba-domba dari Yesus pada saat itu. Lalu Yesus mengakhiri perkataannya,
ayat 19 yang terakhir. Ikutlah aku. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau disampaikan firman ini kepada anak-anak sekolah minggu? Baik mulai horong 1 sampai horong yang keempat. Di sini mau Tuhan Yesus mengingatkan. Apakah juga anak-anak dari sekolah minggu HKBP Bethesda mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati dan juga dengan segenap jiwanya? Apakah anak-anak sekolah minggu mengenal siapa itu Yesus dalam kehidupan saudara? Yang pasti jawabannya kenal, dan anak-anak sekolah minggu mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati dan juga segenap jiwa. Nah, sekarang Tuhan Yesus mau minta buktinya dong kepada anak-anak sekolah minggu. Seperti Yesus melihat buktinya dari salah seorang muridnya yang bernama Simon Petrus. Dan sekarang Yesus mau melihat buktinya dong dari anak-anak sekolah minggu. Contohnya buktinya apa? Ketika datang nanti bapak atau mama. Halo anakku, apakah anakku sayang sama bapak? Oh sayang kali bapak. Halo anakku, apakah anakku sayang sama mama? Pasti anak sekolah minggu menjawab apa? Sayang mama. Nah, sekarang bukti bahwa anak-anak sekolah minggu mengasihi, sayang kepada orang tuanya. Apa dong? Berarti harus seperti Petrus. Dia menggembalakan domba-domba Tuhan dan dia setia sampai akhir. Nah, jawaban yang mau Tuhan lihat dari anak-anak sekolah minggu, bahwa anak-anak sekolah minggu juga setia juga mau mengikut Tuhan, dan kita adalah domba-domba daripada Tuhan, karena Tuhan itu loh maha tahu segala apa yang kita perbuat. Tuhan itu maha tahu apa yang segala kita pikirkan. Begitu juga apa yang dipikirkan anak sekolah minggu, Tuhan maha tahu. Sekarang sedang ngapain anak sekolah minggu, Tuhan maha tahu. Apakah beribadah, mendengarkan firman Tuhan, atau sedang menonton, atau memegang HP, atau lagi bobo, Tuhan tahu. Nah, jadi sekarang mau Tuhan katakan kepada anak sekolah minggu, kalau anak sekolah minggu tadi mengatakan, aku sayang bapak, sayang mama, aku mengasihi abang, mengasihi kakak, aku juga mengasihi saudara-saudaraku, aku juga mengasihi teman-temanku, buktinya apa? Berarti tidak lagi, pertama, kalau anak sekolah minggu berkata, aku sayang bapak, sayang mama, berarti anak-anak sekolah minggu tidak lagi pernah berbohong kepada orang tua. Tidak lagi pernah melawan orang tua atau kakak abang. Tidak pernah lagi bertengkar sama kakak abang. Begitu juga dengan adik-adiknya atau teman-temannya. Enggak boleh lagi. Tidak boleh no cakap kotor. Itu yang Tuhan izinkan. Lalu apa lagi yang Tuhan izinkan? Tuhan minta dari anak-anak kami sekolah minggu, rajin berdoa. Buktikan bahwa saudara adalah anak yang takut akan Tuhan, tetap berbuat menyenangkan hati Tuhan. Kalau anak-anak sekolah minggu selalu menyenangkan hati orang tua kita, menyenangkan hati bapak dan mama, berarti saudara sudah berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana lagi caranya? Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, menghafal ayat hafalan dari kakak guru sekolah minggu di gereja kita, berbicara yang sopan, anak yang pintar, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Pokoknya anak-anak sekolah minggu mari tunjukkan bahwa saudara adalah domba-domba daripada Kristus.
Untuk itu anak-anak sekolah minggu, kalau kita mau mengikut Tuhan, berarti segala yang tidak baik harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Semua yang baik-baik itu yang kita tunjukkan. Baik kepada orang tua, kepada kakak, kepada abang, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara. Itulah tandanya bahwa kita hidup di dalam kasih daripada Yesus Kristus. Untuk itu, tunjukkan anak-anak sekolah minggu bahwa saudara adalah domba dari anak Tuhan Yesus. Lalu kita juga setia mengikut Yesus. Untuk itu, perkembangan, pertumbuhan anak-anak sekolah minggu pasti Tuhan akan selalu memberkati dan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadilah hidup di dalam saling mengasihi dan selalu setia mengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun saudara berada. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih sapaan firman kebenaran-Mu yang kembali mengingatkan iman percaya kami. Iman percaya secara khusus anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di gereja HKBP Bethesda ini. Bapa di dalam sorga, berkati selalu perkembangan pertumbuhan anak-anak dari sekolah minggumu di gerejamu ini. Agar mereka Tuhan selalu bersuka cita di dalam perjalanan kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan kehidupan mereka saat belajar. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat kebijaksanaan. Agar mereka Tuhan semuanya menjadi anak-anak yang selalu taat beribadah kepada Tuhan. Anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Hormat kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Bapa di dalam sorga, perkenankan selalu anak-anak-Mu hidup di dalam kerajaan kebenaran Tuhan. Agar mereka juga Tuhan selalu merasakan betapa besar kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati juga kedua orang tua mereka. Berkati juga Tuhan siapapun yang menjaga anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat kakak dan abang guru-guru sekolah minggu yang selalu setia Tuhan untuk mengingatkan iman percaya anak-anak sekolah minggumu di gerejamu ini. Biarlah Tuhan juga selalu memberkati perjalanan kehidupan mereka. Agar mereka juga Tuhan selalu setia mengikut Engkau melalui pelayanan mereka di tengah-tengah gerejamu yang kudus ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pada saat ini juga kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami ini menjadi daupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kelemahan kami. Begitu juga segala dosa kekurangan anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di gerejamu ini. Agar kami Tuhan selalu berkenan di hati Tuhan dan kami akan selalu layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan menyampaikan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Kak Kerin bawa apa itu? Kak Kerin baru saja memetik buah dari pohon kasih Bang John. Wah, boleh tahu buahnya? Tentu saja boleh. Nah, yang pertama itu ada buah rajin ke gereja dan beribadah. Oh, rajin ke gereja dan beribadah. Iya Bang Kemudian? John. Lalu ada suka menolong.
Lalu jangan sombong, harus rendah hati ya adik-adik, karena Tuhan Yesus tidak suka dengan orang yang sombong. Terus? Lalu suka berbagi kepada sesama. Nah, lalu yang terakhir ada mengikut Yesus. Oh, mengikut Yesus. Oh, ini ada satu Iya. lagi Kak Kerin. Patuh kepada orang tua. Wah, ini yang paling penting. Nah, iya Bang John, karena Tuhan Yesus telah berfirman, ikutlah aku. Maksudnya kita harus menjadi pengikut yang setia, pengikut Kristus, bukan menjadi pengikut dunia. Jadi kita harus selalu menaburkan kebaikan dan cinta kasih kepada semua orang seperti apa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Oh, seperti ayat firman Tuhan kita yang tadi diterangkan oleh Inang Bibel dong. Iya Bang. Kemudian itu Kak Kerin di keranjangnya ada gambar kaki. Itu apaan? Iya Bang John, ini ayat hafalan. Oh, kenapa gambar kaki Kak Kerin? Kenapa tidak tangan? Nah, karena kaki ini sebagai alat kita Bang untuk mengikut Tuhan Yesus. Seperti lagu ini loh Bang. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Betul juga ya. Iya, nah sekarang adik-adik boleh mengambil Alkitabnya. Lalu buka dari ayat berapa nih Bang? Yohanes 13 ayat 34. Nah, yang isinya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, adik-adik sekolah minggu, boleh mendengarkan ayat hafalannya dalam bentuk video ke nomor ini. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan lagu dari buku Endoy dari nomor 855, Hubungan Pelean. Hubungan pelean Tuhan Yesusi dan puji-pujian Tuhan Tuhaki. Hubungan pelean Tuhan Yesusi dan puji-pujian Tuhan Tuhaki. Satu ayat lagi ya. Pelean Tuhan Yesusi, Baik puji-pujian Tuhan Tuhaki. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita semua bangkit untuk berdiri. Kita berdoa, kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom dan selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Horas. Terima kasih. Happy Sunday adik-adik. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye.